tempat terkaya katanya, yang paling banyak manfaatnya terkaya di dunia adalah di kuburan. Karena banyak ide, gagasan belum keluar, orangnya udah nggak ada. Jadi situ terkubur semuanya, sayang gitu. Sayang banget, makanya saya lihat orang Indonesia itu kreatif. Makanya saya Indonesia banget loh. Maksudnya kalau ada orang yang, waduh bangsa kita ini, saya kesel, saya marah gitu kan. Kenapa? Orang sana banyak belajar ke kita sebetulnya. Cuman kitanya sering mengkerdilkan diri sendiri. Padahal kita itu sangat kreatif. Orang-orang dulu, orang-orang kita yang maksudnya bangsa Indonesia yang dulu itu kreatif banget. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Zaki Abbas dengan Bang Jo Sandi. Asik, mantap. Kok ada Mang? Damang, bisa ngomong Sunda juga ya? Dikit Bang, sehat. Aduh sehat, alhamdulillah ya. Penting sehat sekarang sih ya. Pokoknya mah apapun juga sehat lah, ya. Amin. Aduh, senang. Apa kabar sekarang Bang? Baik-baik, terus ya biasa banyak aktivitas ini sekarang off air sih banyaknya. Off air beberapa kali lah. Minggu ini aja berapa, 2 kali ya kita ya. 2 kali, jadi bukan off airnya sih yang paling yang ini yang jadi concern tuh keluar kotanya itu, persiapannya itulah. Kalau tampilnya sih sebentar, persiapannya itu. Bang, Ya. dulu kan tahun 2009 jadi master. Ya. The Master. The Master itu ajang pencarian bakat ya. Pencarian bakat. The Master. Gitu ya. Juara pertama tuh. Juara ya, banyak juara 1 lah waktu itu ya. Lawannya siapa dulu Bang? Lupa lagi saya. Nah gini, itu kan ada beberapa season ya. Ya. Season pertama saya menang dengan yang lainnya. Terus season kedua itu ada Master Limbat. Iya. Nah dia pemenangnya. Nah season 1 dan kedua ini ditarungkan, diadukan. Sebetulnya untuk memperebutkan gelar. Gelarnya namanya The Master. Iya. Ya, waktu itu penontonnya, aduh Bang Jaki, saya kan dapat reportnya penontonnya banyak banget Bang. Saya lihat tuh kaget. Paling tidak waktu itu dapat laporannya ya, 80 juta orang yang nonton secara live pada saat itu. Dan kenapa yang menjadi membanggakan ya Bang ya? Karena itu acara live pertama di dunia, kompetisi sulap maksudnya. Biasanya kompetisi sulap ya tidak disiarkan live mungkin ya. Ini live, terus bisa lebih dari 3 jam. Mulai jam 9, berarti selesai jam 12 malam lebih. Berarti termasuk 2 tanggal tuh, 2 hari ya, seolah-olah gitu. Ya, saya dengan Mas Limbat diadu dan sebetulnya kita udah sama-sama master lah di bidangnya kayak gitu. Jadi sekarang ya tetap berhubungan. Pada kepo kan, Limbat itu bisa ngomong atau enggak? Pasti pada kepo yang lain. Cuma Bisa saya ya tadi ngomong. Cuman saya yang tahu gitu. Bahasa kolbu gitu ya. Gitu loh. Persiapan waktu itu sampai jadi pemenang. Waduh, sulap itu paling susah itu persiapannya. Ya, kenapa? Kita kan tampil live di depan pemirsa ya, di studio juga ada. Jadi meminimalisir yang namanya nggak boleh ada improvisasi. Kalau gagal ya udah gagal kalau sulap. Kalau maaf bukan mengecilkan. Kalau saya misalnya suka nyanyi juga kan, begitu lupa lirik, tinggal ke penonton itu gitu ya, dengan gayanya atau apa, atau misalnya gimana lah. Kalau sulap begitu gagal udah cengok aja, udah bengong. Dan udah gagal kayak gitu. Gagal sih enggak ya, paling suka gini. Ada yang kelewat. Nah, ini ada yang kelewat nih. Ya, itu aja sih. Cuman beberapa pesulap yang tahu bahwa itu ada yang kelewat. Gitu. Tapi kalau sampai gagal secara eksekusinya tidak pernah sih. Makanya perlu yang tadi Bang Jaki bilang kan latihan, persiapan supaya ketika tampil 0 kesalahan lah diharapkan. Gitu. Oke. Kalau sulap itu kan ibaratnya olahraga hobi yang mahal Hobi. Karena kan alatnya itu harus dibeli dulu sebelum tampil dan sebagainya. Latihan berulang kali ya, kalau tidak bisa juga gitu. Itu gimana tuh Bang? Dulu saya waktu pernah belajar kan ke Mr. Robin namanya ya. Begitu datang, itu waktu itu banyak para seniman di studionya. Bilangnya gini, jujur aja saya. Teman-temannya bilang gini, sulap itu mahal. Alat-alatnya mahal, betul kayak tadi. Kamu harus bisa deketin Robin. Gimana caranya? Dia suka pepes tahu, bawain aja pepes tahu. Waduh, saya kan asli kota Subang. Di sana ada pepes tahu terkenal. Waduh, bawain lah. Cocok, udah. Di situ jadi, waduh, ikatan psikologinya kuat banget. Apa-apa perlu apa, misalnya cukup saya liatin barangnya. Kenapa lu mau? Ambil aja. Wih, makin jurus gitu aja udah cukup. Nggak punya modal ya? Nggak perlu modal terlalu banyak. Jadi jurus melotot.
dipelototin aja alatnya. Oh dikasih tuh. Nah itu sulap sendiri itu. Masih hidup beliau? Oh udah nggak ada, udah meninggal ya 2009 waktu itu. Jadi ya kita udah kayak orang tua sendiri sih. Hampir tiap hari kita ketemu, belajar terus-terusan. Ya itu di Subang atau di Bandung, di Cimahi, di daerah ini ya Pak Gatsu. Yang susah itu mengikat hubungan baiknya dan belajar psikologinya sih di sulap. Orang taunya sulap itu seperti gini, misalnya saya punya cincin gitu ya. Ini kan yang disebut begitu diambil tidak mungkin ada di sini, adanya di sini di kuping. Ini kan bikin bingung kan, karena ini kecepatan tangan. Ini ada di sini juga. Kok bisa ya? Nah kok bisa ya gitu ya. Apalagi kalau dikombinasikan dengan saya suka mana sih bawa ini. Wah, aduh, bentar. Bawa tali sapu tangan, kayak cincin. Tujuannya ini dasar sulap sebenarnya. Kenapa? Dasar sulap. Dasar sulap. Bisa dibilang dasar. Contoh, diperiksa dulu talinya. Nah, asli lihat ini ya. talinya. Asli. Ya, tali asli takutnya dipikirnya ada apa? Magnet atau apa. Kalau ini sih kegedeannya jadi pakai ini, pakai plester gitu. Cincin siapapun juga bisa. Itu nggak ada gaibnya kan di batu? Nggak ya. Oh, iya. Aman, clear pokoknya. Nah kayak gini. Ini disebut kecepatan tangan bisa dibilang karena latihan ya. Kalau kita nyebutnya kecepatan tangan tingkat dewa. Ya, tingkat dewanya kayak gimana? Gini. Kalau saya ambil perlahan-lahan, ini tidak mungkin ditarik, bisa keluar. Kenapa? Kenapa nggak bisa? Karena di tengah-tengah harus lewat sini, satu sini atau sini. Tapi kalau disebut dengan kecepatan tangan kayak gini, ini semua bisa lihat ya. 1, 2, 3. Ini perlahan-lahan aja, kayak gini. Ini barusan pelan kan? Ya. Ini cepat. Ini lebih paling cepatnya kayak gini. Nah ini harus cepat kayak gini. Begitu ditarik, Lepas. ntar agak susah. Baru bisa lepas. Nah, ngembaliinnya gini, lempar aja. 1, 2, 3. Balik lagi. Nah, kan bingung kan ya? Bingung sekali ya. Makanya sulap itu memutus logika. Kalau masih masuk logika, bukan sulap namanya. Itu namanya matematika, kalau logika. Tapi ini nggak pakai gaib kan? Nggak pakai. Sekarang identik sulap itu pakai gaib. Itu yang kita cukup prihatin ya. Makanya kita berterima kasih banyak teman-teman yang mendobrak image sulap kalau dianggapnya bersekutu dengan jin atau apa. Tapi kita ngomong fair aja ya. Banyak beberapa pesulap ya. Kalau dibilang seperti itu dia happy, berarti sudah berhasil. Artinya, wah, saya sudah membuat orang itu logikanya, udah ini sih pakai jin. Oh, berarti sudah sukses. Kalau masih misalnya menghilangkan sesuatu, barusan cepat banget ya tangannya atau hilangnya kemana? Belum berhasil tuh katanya. Tapi kalau sampai disebutnya bersekutu dengan ini itu, wah berarti logika dia udah kandas. Wah, ada yang kayak gitu. Kalau saya sih enggak. Tetap saya kasih edukasi bahwa semuanya latihan dan skill. Skill bisa, tanpa latihan ya jadi kaku. Ya. Kalau latihan juga tanpa skill jadi ngaco lah, nggak karuan. Harus tepat itu ya skill ya latihan. Gitu Bang Jaki. Oke. Kalau misalnya untuk belajar sulap itu usia apa sih yang pantas untuk belajar sulap? Kemarin di kompetisi, tadi malam kan kita ada kompetisi sulap ya, ada pemenangnya perempuan, dia tuh udah biasa menang ya. Saya ngajarin dia itu, saya dan beberapa teman dari usia 4, perempuan 4 tahun. Terus dia bisa menjuarai di Korea, karena memang dia explore terus ya. Tapi artinya usia 4 tahun pun perempuan padahal. Dia bisa belajar. Lama-lama kalau logika anak bisa seperti ini aja, menirukan misalnya hilang gitu ya. Padahal dia tahu lah anak kecil kan misalnya disembunyiin terus hilang. Berarti logikanya udah nyampe dia. Udah dapat bahwa namanya sulap ini menghilangkan sesuatu dan harus orang itu kagum, bukan menghilangkan dilempar. Nah, kalau anak sudah bisa seperti itu, kita bisa membaca nih ya. Berarti sudah siap untuk belajar sulap. Iya, sama kalau anak kecil suka nyanyi-nyanyi, udah saatnya nih dilatih vokal. Kalau dianya nggak pernah nyanyi, nggak tahu apa-apa, tidak suka malah, ya nggak bisa. Gitu sih sebetulnya. Jadi usia 4 tahunan lah, udah bisa. Apalagi seumur Bang Jaki, wah, tidak ada kata terlambat ya. Kemarin kita banyak teman-teman yang baru belajar juga usia-usia 40, 45. Semua mungkin gitu. Dengan latihan sih gampang aja. Saya pengen belajar, tapi yang apa? Menggandakan uang gimana sih? Nggak ada ya teknik sulap kayak gitu. Nah itu dia. Makanya banyak orang itu yang menggandakan uang karena gini, dia
pikiran masyarakat sudah yang tadi itu. Jangan-jangan perbuatan dari ya spiritual dan tertentu itu dimanfaatkan, akhirnya dipakai menipu. Ya. Sebetulnya semua ya, ini boleh ngasih tahu ke semuanya boleh. di sini ya, yang menonton di fans ini ya. Ya. Semua tidak ada yang namanya menggandakan uang atau apa. Itu tidak ada sama sekali. Artinya tidak mungkin manusia bisa menggandakan uang. Ya. Kalaupun ada itu trik. Ya, jadi tidak mungkin bisa dilakukan. Ya kalau uang kita ingin bertambah banyak ya kerja yang rajin, yang kreatif, uang kita nambah gitu. Banyak orang tertipu sayangnya seperti itu. Dan yang tertipu itu bukan orang, bukan kalangan pendidikan biasa, tapi malah pendidikan tinggi juga malah kena. Saya bingung kenapa ya. Jadi semakin tinggi mungkin intelijensi seseorang, terlalu pintar. Jadi logika dia itu dia biasa dengan kepintaran dia. Mungkin, sorry koreksi kalau salah. Karena banyak beberapa korban orang-orang yang memang high intelligence ya. Maksudnya orang yang intelijensinya tinggi, tapi bisa tertipu, bisa menyerahkan uang, berharap digandakan, malah dibawa kabur. Itu yang prihatin lah. Gitu. Bang Sandi mulai latihan sulap usia berapa? Dari kecil senang sulap kan? Ya, semua anak pasti suka sulap. Tapi menemukan benar-benar ini loh yang menjadi pembimbing saya dari tahun 99. 1999. Usia berapa itu sekitar? Itu berarti tahu nanti umurnya ya. Gak apa-apa ya. Itu usia 21 udah mulai. Bukan 21. Sekarang dia masih muda. Masih muda ya. Awet muda ya. Amin. Makanya amin lah. Yang penting awet muda harus happy ya. Happy terus. Ini juga Bang Jaki juga masih muda kayaknya. No comment. Bang. Ya. Arti sulap itu sebenarnya definisinya apa sih? Dulu itu namanya bukan sulap sih, sunglap. Sunglap. Makanya disebut kecepatan tangan itu bukan kecepatan. Karena tangan nggak bisa secepat mata memandang ya. Betul. Tapi yang disebut adalah kecekatan. Kecekatan itu kelihayan, bukan kecepatan. Kecekatan itu misalnya yang tadi saya bilang, ada tisu nggak? Tolong. Ya. Nah boleh. Ya, oke, tisu. Contoh, ini disebut dengan kecekatan tangan. Contoh ya. Ini bisa kelihatan ke mejanya. Dapat? Kelihatan ya. Contoh gini. Ini cincin, ini tisu. Ya, Bang Jaki bisa lihat kan ya. Kalau si cincinnya saya simpan di sini, tisu ini saya ambil, ini kesannya 1 dan 1. Padahal ini 2 di sini, kan bingung kan ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya, karena barusan dilempar. Kalau orang nanya, kenapa bisa diulangi lagi? Sebentar lagi Bang Jaki akan menjadi member baru di persulapannya. Lihat seperti ini, perhatikan baik-baik. Kalau saya lakukan seperti ini, diambil. Ini kan ini satu. Ya, ini terlalu cepat, lebih pelan lagi. Saya simpan di sini, ini ambil, ini 1 cincin, ini tisu. Nah, ini masih terlalu cepat. Ini kelambatan tangan kalau di sini sebutnya. Lihat, perhatikan baik-baik. 1. Ambil, perlahan-lahan ambil, baru diambil ini. Dilempar, sudah di sini. Ya kelihatan ya? Iya. Oke, nggak kelihatan. Sekarang saya ajarin ya, caranya kayak gini. Lihatin, ini slow motion. Kita mulai ya, di sini. Ini pakai gerak lambat. Perhatikan baik-baik. Semua yang nonton juga. Dilemparin. Ini dilempar. Cuma harus cepat lemparnya. Ya. Bingung kan ya? Kalau slow motion kan nggak mungkin nanti jatuh. Slow motion gini. Tangkap. Tapi kalau cepat, nah kayak gitu. Jadi hati-hati. Kalau di pasar, banyak yang lebih cepat dari saya gitu ya. Oke. Boleh belajar. Siapapun bisa dipelajari. Jadi dilempar. Kayak gitu. Semua bisa. Siapapun bisa pasti. Kayak gitu. Nanti dia saya ajarin juga Bang Jaki. Nanti tapi jangan terlalu jauh belajar. Nanti saya makan apa gitu, lapak saya. Canda. Ya. Cara untuk kan di situ waktu dilihat itu tentang profil Abang bisa menghentikan jantung. Detak jantung. Ya. Selama 20 detik aja, maksimal 20 detik. Karena kalau lebih dari itu kolaps ya, bahaya ya. Itu latihan seperti apa Bang? Latihannya ada yang bawaan, memang bisa dilatih juga. Kebetulan saya memang dilatih juga sih sebetulnya. Tapi yang paling saya suka dari bukan permainan maksudnya, pertunjukan itu adalah pernah dengar pesulap bertopeng yang bongkar-bongkar trik
Itu seluruh dunia, kayaknya pesulap seluruh dunia itu paling benci banget itu. Sampai, sorry ya, ada satu pesulap dari luar negeri, waktu itu datang ke Indonesia. Itu ke teman saya, ada rekan saya bilang gini, dia bakal datang, kamu pukulin dia, nanti saya yang bertanggung jawab. Sampai ada yang seperti itu, saking kekihnya gitu ya. Padahal, ini saya berikan sedikit masukan ya, bukan masukan, informasi. Dia itu yang dibongkar adalah trik-trik yang sudah old school, yang sudah lama. Kalau itu tidak dibongkar, nanti manja. Pesulap itu hanya itu-itu saja, tidak kreatif, tidak terpacu untuk menciptakan yang baru. Justru setelah namanya Valentino ya, Valentino namanya, membongkar ini, banyak generasi muda menciptakan yang baru. Banyak teman-teman saya malah dia sampai dijual triknya, dimainkan oleh orang-orang luar. Jadi kreatifnya muncul. Nah, yang menjadi saya happy itu adalah dia datang ke Indonesia mau membuktikan bahwa saya menghentikan yang tadi dibilang itu ya, pertunjukan itu, detak jantung itu dari nadi ini, itu bohong. Menurut dia ya, itu gimmick. Itu ada acaranya, acara langsung waktu itu di salah satu stasiun TV ya, swasta. Lalu ada dia dan saya bisa satu panggung. Dia buktikan bahwa ini gimmick. Lalu saya minta asisten dia, ya orang bule-bule gitu ya asistennya, untuk membuktikan bahwa saya tidak memakai gimmick apapun atau tidak memakai alat apapun, dan terbukti. Akhirnya dia mengakui yang dilakukan ternyata bukan gimmick. Artinya dia mengakui bahwa apa yang dia sangka itu salah. Dan dia berbesar hati bahwa saya menduga hal yang salah. Yang saya duga itu salah maksudnya. Itu jadi saat itu memang meledak banget sih. Karena apa ya, di luar dugaan ya. Maksudnya di luar waktu itu dia ada beberapa dokter juga, beberapa orang yang jadi saksi. Kok bisa gitu? Ternyata sulap itu bukan hanya hal-hal yang seperti tadi, tapi memutus logika, termasuk yang tadi itu yang di pertunjukan yang saya bawakan. Itu semua ada skillnya, semua ada latihan. Itu sampai punya ide kayak gitu, gimana Bang? Kita sih sebetulnya pesulap itu saya bersyukur sekali ya, teman-teman itu saling support. Jadi kalau ada apa-apa, sebagai contoh gini, misalnya kita Bang Zaki pesulap ya, saya punya trik ilusi, saya, waduh, saya nggak cocok main ilusi, karena karakter saya seperti ini, pakai kacamata, ya seperti inilah. Orang yang main ilusi itu harus yang keren, cakep, ganteng kayak Bang Zaki. Nah, saya akan kasih tahu, betul. Nih trik ini, Bang Zaki yang harus mainkan. Itu kita sesama pesulap bisa seperti itu. Jadi tidak semua dimakan. Ada kan beberapa orang ya pengen bisa semuanya. Bersyukurnya kita itu saling support dan mengerti diri, bukan tahu diri ya. Mengerti diri, siapa diri dia itu cocok atau tidak. Jadi sering saling lempar. Termasuk sampai sekarang, bisa ada job, saya pengen ini, oh saya nggak bisa. Oh ini bayarannya lumayan, oh bukan cupat itu apa ya, karakter saya. Walaupun saya bisa saja sewa alat, lalu saya mainkan. Tapi kan jadinya pesulap alat ya, karena nanti tidak sempurna gitu permainannya. Kalau ingin misalnya main, contoh, ada yang ulang tahun, dia pengen muncul di satu kotak besar misalnya, dengan keluarganya. Oh jangan saya, cari ilusionis. Saya kasih tahu namanya siapa. Jadi tidak semua disikat saya. Itu yang kita profesional. Jangan sampai dia juga tidak maksimal. Hasilnya bagus, tapi tidak sempurna gitu yang membawakannya. Kayak orang menari, tariannya benar, tapi penarinya tidak sesuai dengan umur gitu. Gitu ya. Contohnya kayak gitulah Bang Zaki. Itu menghentikan detak jantung 20 detik itu kan, ibaratnya pada saat itu perasaannya kayak seperti apa sih? Apakah lagi di alam atau gimana gitu? Kok bisa kembali lagi? Semua ada ketentuan ya, bahwa memang tidak boleh lebih lama dari ketentuan yang ada. Kalau lebih lama itu bahaya. Contoh, saya punya teman ada yang bisa pegang strum listrik, tapi dia juga tahu aturan, tahu batasan. Kalau dia teruskan demi sebuah rekor, dia pernah tercatat di rekor Museum Rekor Indonesia ya, atau world record yang dia bisa pegang berapa detik ya, 7 detik gitu, 7 atau berapa detik saya lupa ya, dia pegang listriknya, bisa saja dia pegang terus, yang ada lemas sudah.
repot lah. Mungkin dia berlatih, latihan seperti itu. Makanya kita kalau teman-teman ngerjain ini, tahu bolpen yang ada listriknya? Dulu kan suka ngerjain. Saya kerjain dia. Ini bolpen bagus. Terus dia giniin. Iya ya. Tuh ininya gede tulisannya. Nulis. Ternyata dia sudah kesetrum, cuman gak kerasa. Begitu disimpan, jangan rusak, dipegang sama kita. Kita ingat terumnya gitu ya. Wah, lu ngerjain ke dia udah tahan listrik. Oh, kita nggak tahu katanya gitu. Ya, lucu-lucuan lah sebetulnya. Kalau di dunia sulap itu ada bidang-bidangnya. Ada bidang. Nah. Mentalis. Mentalisme itu bidang. Seperti apa? Mentalis. Contoh misalnya, kartu, boleh kartu. Ini mentalisme ya. Mentalisme seperti ini. Saya main dulu ya biar tahu ya. Mentalisme itu contohnya misalnya menebak sesuatu, terus menggerakkan sesuatu. Tapi ini kan kartu bekas. Iya, boleh pakai kartu baru. Boleh. Bercanda ya. Bisa seperti ini. Ini yang sederhana saja dari permainan kartu, dari kartu ini. Misalnya saya acak dulu deh. Acak-acak seperti ini. Bang Jaki ya, bilang stop di mana saja, boleh bebas. Stop. Oke, ambil kartu paling atas, jangan dikasih lihat saya dulu. Sudah? Oke, udah. Ya. Saya tidak lihat kartunya dari tadi juga, dibuka juga tidak. Sekarang baru lihat. Yang pas ini 52 kartu yang berbeda. Ya, Bang Jaki bisa ambil di mana saja. Udah dilihat? Udah dilihat ya? Jangan diperlihatkan ke saya, simpan saja di dada. Oke, yang tertutup. Nah, ini yang disebut dengan mentalisme. Lihat saya. Kartu kan ada merah dan hitam. Ya. Pertanyaan apapun jawab dengan bukan. Ya, apapun yang ditanyakan bukan. Ya. Di sini fakta akan berbicara. Siap ya? Apakah kartunya merah? Bukan. Hitam? Bukan. Bingung kan? Yang mana? Pasti salah satu. Apakah kartunya wajik? Bukan. Hati? Bukan. Keriting? Bukan. Skop? Bukan. Oke, saya sebut angkanya sekarang ya. Ini tidak perlu bilang bukan, lihat saja. As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Jack, Queen, King. Yang pasti bukan angka. Ini pas bukan angka, ini antara Jack, Queen, King, Jack, Queen, King, Jack, Queen, King. Ini kelihatan nih, dari pupil matanya. Berhenti, begitu ngedenger King langsung. Seperti gimana ya? Yang susah itu lambangnya. Kalau saya tidak salah ya. King hati betul? Betul King hati? Betul. Ya, tunjukkan coba King hati. Nah, itu dia ya. Oke. Itu mentalisme, belajar psikologi, belajar banyak hal sih ya. Emang kelihatan dari pupil mata. Karena berlatih bisa seperti itu. Dan ini sebetulnya tanpa bilang stop pun santai-santai aja nggak bisa ya? bisa. Oh, gitu ya. Bisa juga. Makanya kalau seperti interrogator gitu, interogasi itu harus ngerti psikologi. Ya, makanya ciri khas kita ya, bukan ciri khas, kebiasaan kita adalah ketika ada tulisan jangan dibuka, dibuka, bener nggak? Betul. Jangan masuk ruangan ini, diintip, memang nggak masuk tapi ngintip. Nah itu, Kepo lah ya. nah itu generasi kepo hati-hati ya. Kepo untuk hal positif nggak apa-apa, meniru sesuatu yang positif misalnya generasi muda ya, nggak apa-apa, menjadi lebih bagus. Tapi kepo yang negatif jangan. Boleh. Betul. Nah ini salah satu mentalisme. Mentalis. Yang ilusi, close up, yang tadi close up, yang main kecepatan tangan itu close up. Close up jadi jarak dekat. Terus ada juga ilusi. Ilusi itu yang tadi menerbangkan suatu, terus misalnya menghilangkan barang, orang atau apa. Nah, ada juga yang klasik. Kalau klasik kayak gini contohnya. Misalnya permainan yang sering dilihat klasik itu sebetulnya saya lupa cincin. Ini ada tekniknya. Memunculkan kartu, berbagai kartu, bermacam-macam kartu. Ini klasik nih, permainan klasik itu kayak gini. Bentar. Ini memang saya menekuni, semua pesulap menekuni apapun juga. Tetapi belajar semua, nanti karakter masing-masing. Nah ini klasik. Nah, ya ini klasik. Ketika dibuang, muncul lagi. Ini klasik, permainan klasik. Tapi kan ada tekniknya kan, Bang Jaki pasti lihat. Terus muncul lagi, terus muncul lagi. Ini teknik. Terus sampai benar-benar habis, baru diambil muncul lagi. Kayak gitu, ini klasik, permainan klasik seperti ini. Kemana semuanya? Ya itu dia. Saya udah habis tadi. Kurang lebih seperti itulah ya, trik-triknya. Jadi kita belajar semua, tetapi ketika kita menentukan kayak gini deh, kayak orang sekolah kedokteran, ya ketika mau ambil
spesialisasinya Iya. kan masing-masing beda. Ada yang ke kulit, ada yang tulang, ada yang bedah dan yang lain-lainnya itu dokter mata atau apa. Tapi pada saat awalnya kan semua sama. Ya. Nah, itu yang dilatih oleh kita. Ya, bingung kan ya? Nanti harus ambil sendiri bagian mana saya latih lah. Hebat. Udah kayak gitu Bang Zaki. Terus ada juga impromptu. Impromptu iya. itu adalah pesulap biasa menggunakan, ini kan alat, termasuk alat dong. Ini kan tidak umum, alat. Impromptu itu menggunakan alat sehari-hari. Misalnya kayak tadi, tisu seperti ini. Yang paling disukai anak perempuan ambil kertas, tisu seperti ini, lalu saya buat seperti ini. Ini adalah termasuk seni sih sebetulnya ya. Tapi ada kelanjutannya untuk sulap. Bagaimana caranya membuat bunga, ini anak-anak remaja suka, anak kecil juga suka. Bunga dari tisu, tetapi bentuknya udah bukan seperti tisu biasa lagi, tapi orang udah identiknya melihat ini adalah bunga. Nah, kayak gini. Anak-anak remaja kalau sudah melihat seperti ini, lalu saya kasihkan ke mereka. Ini bunga gitu ya. Terus begitu dapat nih ya, langsung dicium lagi. Padahal ini kan tisu. Dan udah dapat jadinya secara gambarannya orang udah menganggap ini bunga. Nah, ini disebut dengan seni impromptu magic. Gitu. Nanti kelanjutannya misalnya tiba-tiba si bunga ini bisa melayang sendiri terbang ke atas, itu ada lagi tekniknya. Yang jelas basicnya harus tahu membuat kerajinan tangan seperti ini. Gitu. Jadi ya complicated lah, tapi menyenangkan. Kalau di dunia itu apakah ada sekolah untuk sulap kayak sarjana dan S2? Di Korea ada. Ada. Di kita belum. Di kita belum ada. Kalau di sana itu memang seperti ya kurikulum, masuknya kurikulum dan belajar itu full di situ. Kan bukan triknya. Iya. Public speakingnya. Public speaking. Ketika kita menyajikan sesuatu kan harus ngomong. Itu yang penting. Makanya di Indonesia banyak orang menyekolahkan, maksudnya mendidik atau mengajar anaknya sulap, bukan untuk sulapnya sebetulnya. Anak saya pendiam, pengennya biar bisa ngomong lah. Harus ada medianya sulap. Mau nggak mau kan harus ya public speaking kan belajar. Nah itu yang diambilnya. Syukur-syukur dua-duanya jadi bagus ya. Tapi nggak penting kan public speaking itu. Ini dia nih. Soalnya gini Bang, Gimana? Limbat juga nggak pakai public speaking. Iya, maksud saya Itu gitu, Bang. pertanyaan tantangan bagus banget. Iya kan? Limbat nggak pakai public speaking, Ah. tapi resikonya badannya harus siap-siap untuk makan beling. Nah itu yang repot. Iya, iya. Saya mending public speaking daripada harus makan beling. Oke, bisa. Ya itu karakternya kayak gitu. Oke. Jadi memang Master Limbat itu punya karakter yang kuat, nggak ngomong, tapi serem gitu ya. Nah jadi kalau di sulap yang ini yang umum yang kita pelajari, ya udahlah, mending public speaking aja daripada harus dilindas pakai stum gitu. Udahlah, mending public speaking aja. Gitu. Aja. Lebih aman ya. Lebih aman lah gitu. Melatih aja. Karena kita berkehidupan sosial kan ya maksudnya gitu, Bang. Okay. Bang, Iya. kan dibilang nih jago menghitung cepat nih. Ya. Waktu saya lihat di TV dulu, Iya. hitungan cepatnya itu keren banget lah. Ya. Betul. Itu gimana latihannya? Rumus, segala sesuatu rumus. Makanya saya Menciptakan sendiri itu gimana Bang? kita explore ya, cari-cari. Terus ada beberapa yang memang saya temuin sendiri. Emang beberapa. IQ Abang tinggi atau enggak? Enggak sebetulnya. Kan gini ya, lebih baik jadi orang kreatif daripada jadi orang pintar. Katanya orang pintar belum tentu kreatif, ada orang kreatif sudah pasti pintar gitu. Ya kalau jadi ya bisa ada yang nonton semuanya, teman-teman semuanya mereka dapat kemampuan kepintaran itu anugerah ya. Kalau tidak jangan patah semangat dengan belajar berusaha jadi kreatif pasti. Itu contoh ya, saya kasih contoh. Boleh. Ini biar semuanya tahu. Nah, pakai board ini. Iya. Ini semua bisa biar bisa nonton ya. Maksudnya kayak gini. Contoh, ini yang sederhana aja, yang sangat sederhana. Yang tadi dibilang, rumus apa sih yang berhubungan dengan menghitung cepat? Ya, contoh, misalnya, ini yang basic, tetapi tidak semua orang bisa. Contoh, kalau misalnya dapat pertanyaan kayak gini, misalnya, 63 dikali 11, ini 11 nih. Ya, hitung. Bingung orang. Ini kan, ini dulu kan, ini sini dulu kan, terus baru kemudian, kan kayak gini nih, 3, 6, kan ini 1, 3, terus berikutnya sama, 3, 6,
lalu dijumlahkan kan? 3, 9, 6. Nah, cara cepatnya kayak gini. 63 dikali 11 adalah turunkan saja 6 dan 3. Tengah-tengahnya tinggal dijumlahkan 6 tambah 3, 9. Sama. Simple. Ya, nggak usah pusing-pusing. Oh, jangan-jangan itu cuma perkalian doang. Yang lain. Nah, ini pertanyaan. Misalnya, saya bertanya ke penonton ya. Langsung jawab. Langsung aja jawab. 17 kurangi 9. Nah, mikir kan? Masih mikir kan? 17 kurangi 9. Nah, 8 kan? 14 kurangi 9. 5. Tuh kan? Tetap ada jeda. Ini rumusnya, biar cepat. Semua belasan yang dikurangi 9, contohnya tadi berapa? Misalnya 17 ya. 17 dikurangi 9. Nggak usah pusing-pusing. Cukup tambahkan digit yang di depannya. 1 tambah 7, 8. Udah beres. Udah. Nggak usah dihitung lagi. Udah. Bisa 14 kurangi 9. Ya udah. 14, 1 dan 4. 1 tambah 4, 5. 5 udah hasilnya. Udah. 14 kurangi 9. Udah. 1 tambah 4. Udah jangan pusing sama 9-nya. 5. Beres. Nah ini. Begitu pula dengan kali-kalian yang lain ada rumus-rumus tertentu. Yang paling harus rajin tuh ngapalin rumusnya. Jadi begitu ada pertanyaan ini, kita udah tahu. Oh, jurus ini, rumus itu jurus ya. Yang dipakai jurus ini, gitu. Jadi semua bisa karena ada tekniknya. Salah satunya yang ini, gitu. Kalau menghafal Ya. itu 52 karakter dengan secara acak gimana rumusnya? Oh, menghafal yang mudah saja dulu. Dari 4 kartu, 5 kartu, misalnya kayak gini. Ya, ini saya demokan saja. Ya. Ini kan udah lama sih nggak latihan, tapi semoga berhasil ya. Ini harus 52 kartu nih. Contoh. Ini saya share aja. Nggak apa-apa. Nggak mesti 52 juga nggak apa-apa. Berarti ada tinggal dikurangi, nggak apa-apa. Segini aja cukup. Ya. Gini Bang Jaki. Penonton juga bisa lihat ya. Kalau saya pilih kartu misalnya As, 4, 2, 3. Ini ya, As 4, 2, 3 ceritanya ya. Lalu dari As 2 atau As 2, 3, 4 lah gitu ya. Jadi teracak. Lalu kemudian Bang Zaki ya, pilih satu. Artinya yang tidak ada di sini berarti ini dong. Ya kan? Caranya ada 2. Cara yang umum adalah saya lihat, oh yang tidak ada berarti ini. Berarti itu As. Betul tidak? Tunjukkan As. Karena nggak ada di sini. Ditunjukkan juga betul ya. Tapi kalau ini 4 kartu, saya ditertawakan dong. Ini tapi anak kecil kalau usia 4 tahun bisa kayak gini hebat dong. Ya enggak? Karena saya lebih dari 4 tahun, ya 4 kali 10 juga masih lebih. Jadi kita mainnya pakai 1 pak kartu. Fair dong? Lebih banyak ya? Lebih banyak. Nah, untuk itu saya butuh kartu yang lengkap. Maaf. Karena polanya memang sudah, maaf ya, lengkap. Ada lagi? Oh ada. 52 kartu. Berikutnya, ini dia. Kocok dulu nih Bang Jaki. Ya, kocok. Fair ya. Siap. Oke. Bagus. Supaya saya kesannya tidak, kalau gini kan, maaf ya, dipaksa gitu. Ngambil apa kalau kayak gini. Ya kalau seperti itu. Sekarang gini aja Bang Jaki. Bagi 2. Ya. Bagi 2. Mau pilih yang ini atau pilih ini. Ini aja. Ambil kartu paling atas. Saya nggak boleh tahu. Saya nggak lihat. Ya. Saya lihat. Mau lihat boleh, nggak juga nggak apa-apa. Yang pasti yang tidak ada di sini berarti itu. Ditutup kan kartunya? Ya? Itu ditutup kartunya? Udah tutup. Tadi kalau 4 kartu gampang dong dihafalnya. Ya. Berarti yang tidak ada di sini ini. Oke. Duh. Oke, saya tidak menemukan. Ini hanya ada 39 di sini. Keriting, skop, wajik. Berarti itu 9 hati harusnya. Oke. Ya, makanya harus komplit. Coba lihat. Bisa apa ya? Bisa baca apa? Bisa betul? 9 hati. Gitu. Yang itu karena terbiasa, Bang Yaki. Kalau terbiasa ya sudah memang seperti ini. Dan ini pembuktiannya bisa pakai kartu apapun juga. Ini kalau karena nggak umum ya udah saya bawa aja. Kapan kita kasih Bang? Wadipiro. Ya, kalau begini, ada yang bilang gini. Waktu itu ada di salah satu sosmed, anak ini katanya tidak
dicekal di seluruh kasino karena dia bisa menghafal kartu. Kita harus ingat ya, yang ngebagiin itu orang lain. Ya, satu itu. Lagian bukan untuk hafal-hafalan kan, itu teknik kan mereka itu, saya nggak tahu ya. Terus kenapa anak ini dicekal? Kan anak kecil nggak boleh masuk kasino ya, pasti dicekal. Jangankan dia, anak-anak yang umum itu dia boleh gitu kan. Gitu lah kurang lebihnya. Tapi nggak pernah mencoba. Jangan takut ketagihan, bahaya ya. Bang Haji Roma Irama nggak boleh bilang ya, itu judi. Nanti apa bahayanya? Bahayanya kalau menang, bukan kalah. Kalau menang tuh ketagihan. Kalau kalah, penasaran tuh jadi nggak ada habisnya. Jadi jangan pernah bertaruh. Ya berjudi itu nggak boleh. Itu pelajaran penting. Jangan pernah nyoba aja ya. Takut, bukan takut kalah, takut menang. Kalau udah menang, bakal keterusan. Addicted. Itu yang jangan. Tapi jangan sampai. Bandar bilang itu. Gimana? Bandar kalah. Oh, Beda lagi. begini. Yang saya tahu ya, maaf nih, ini sepengetahuan saya. Kita bicara kasino ya. Tempat kasino itu orang datang kan berharap apa? Menang. Kalau si kasinonya selalu menang dan yang datang kalah, dia nggak akan laku dong. Ngapain ke situ katanya? Nggak hoki. Nah, yang paling penting itu, yang saya tahu katanya informasinya, dia pinter ngebaginya antara yang dia dapat dengan yang pengunjung dapat. Ya itu. Ya kalau pas dapat ya hoki dia ya udah. Tapi kalau terus-terusan lama-lama habis juga. Dijamin itu. Ya katanya gini. Oh iya, guru saya Mr. Robin pernah bilang, kalau ada orang petaruh hebat tuh kayak gini. Dia bertaruh terus menang. Bisa berhenti itu hebat. Rata-rata begitu udah menang, lagi lanjut. Makanya kalau bisa berhenti, udah hebat. Rata-rata nggak bisa. Hampir semua nggak bisa. Makanya hancurnya karena itu. Jadi jangan sampai don't try this. Ya apanya ya. Don't try. Don't try ya apanya. Nah itulah kurang lebihnya. Mau dibelajarin apa lagi? Oke, saya ajarin nanti. Ya. Bang, Ya. apa sih yang harus dimiliki oleh pesulap? Nah, kemauan aja udah itu. Saya juga dulu termasuk orang yang susah ngomong gitu ya. Nggak bisa seperti ini. Makanya saya bersyukur dari sulap itu public speakingnya. Ya alhamdulillah di situ ya. Public speakingnya itu yang nempel di saya. Jadinya lebih bawel, lebih apa. Dulu waktu saya kerja di bank, 13 tahun saya kerja di bank. Itu termasuk saya orang pertama yang menjadi customer service. Waktu itu bank nggak ada customer service cowok. Ketika dipilih, mulai dari ada laki-laki gitu. Saya yang di depan. Bang apa? Di Bank Permata. Dulu namanya Bank Bali. Oke. Ya, saya tahun 1994 kerja. Begitu beberapa tahun kemudian, kita harus ada customer service cowok. Ya, tujuannya adalah, kan gak semua yang datang itu pengen lihat yang perempuan. Saya kan cewek gitu. Terus saya dipilih jadi cowok. Maksudnya mungkin karena supaya ada varian lah gitu ya. Dan saya terpilih dengan beberapa, jadi saya termasuk customer service pertama nih. Yang cowok gitu, jadi bangga saya memang banyak belajar juga di dunia perbankan. Jadinya banyak belajar dalam segala hal. Jadinya ya seperti ini dengan bermain sulap, banyak teman, banyak komunikasi. Dari banyak komunikasi itu ya, jadinya seolah-olah orang tuh, San, lu kok sekarang jadi bawel ya katanya. Dulu pendiam, ya ini hasil dari sebuah proses ya, proses penggalian atau mendapatkan ilmu tertentu. Jadi berkembangnya mana-mana. Itu bukan hanya sekedar sulap, kecepatan tangan, tapi kemana-mana jadinya. Positif lah tentunya gitu. Bang, Gitu, ya. orang tua kan biasanya sukanya anaknya kerja di kantoran. Ya. Pada saat putusin keluar dari kantor, terus menjadi pesulap, nah, perasaan orang tua seperti apa? Nah, ini pertanyaan bagus sekali. Jadi begini, waktu dulu itu ya, saya kerjakan tahun 94. Ya. Sampai tahun 99 itu masa kejenuhan, 5 tahun. Jenuh. Waduh, kerjaan seperti ini. Waktu itu sampai mau resign. Saya bilang ke orang tua juga, aduh sayang. Ngasih sarannya bagus loh. Cari aktivitas yang supaya kamu tidak jenuh. Nah, disitulah saya belajar sulap. Jadinya, setelah belajar sulap, saya kan punya trik baru. Ke siapa saya demokannya? Ke teman-teman di kantor. Teman kantor happy, lagi, saya gali lagi. Jadi benar-benar kesinambungan. Jadi kompak, sebuah
kolaborasi. Jadi saya punya ilmu, saya demokan ke mereka. Makanya kalau disuruh milih kerja atau jadi seorang entertainer, justru jadi entertainer ini karena support dari teman-teman gitu. Ya orang tua juga happy sih Pada sebetulnya. saat putusin itu, Oh seneng, tidak ada masalah. dukungan keluarga seperti apa? Dukungan keluarga semuanya. Jadi begini, nggak apa-apa, jalankan saja. Selama masih bisa berdiri di atas dua perahu. Ketika tidak bisa lagi, memang ada saatnya ketika itu saya sering banyak job. Iya. Dan jujur, sering bolos. Buat meetingnya bolos tuh. Kalau jobnya sih biasanya di atas jam 6, di atas maghrib lah. Ya. Kan harus meeting. Sering bolos lama-lama. Aduh, ini tapi job banyak juga. Akhirnya di situ saya putuskan. Untuk ya berhenti juga. Itu ya fokus di sini. Itu aja. Sebetulnya waktu kecil, ibu saya kan penjahit. Makanya kalungnya mesin jahit. Ya, kayak gitu ya. Ibu saya, makanya pesulap tuh rata-rata tengkorak atau apa. Saya mesin jahit. Karena gimana ya? Bukan boneka ya? Bukan, mesin jahit. Wah, gawat lah boneka. Maksudnya mesin jahit karena dia penjahit. Waktu saya sering bantuin dia, mengenal angka dari itu. Dia bisa ngukur orang, saya suka bisa 63 bahu, saya suka ngitung, nulis. Dari situ sudah akrab lah dengan angka. Nah, ingat waktu itu ada buku yang depannya kan suka ada sampulnya itu artis-artis gitu ya. Sampai bilang gini, ini saya sebelum kenal sulap. Nih jadi kayak gini nih hebat. Itu sampul depannya David Copperfield. Oke. Wih, buat nulis itu buat nulis. Saya nggak tahu ini siapa mah. Ini pesulap hebat. Saya sebelum kenal sulap, sebelum tahu dunia sulap seperti apa. Ya bersyukur sekarang malah saya di bidang ini. Jadi sebetulnya support untuk di bidang seni itu udah ada, kelihatan dari dulu. Artinya supaya bagusnya orang tua saya. Kalau papa kan sudah tidak ada dari saya umur 4 ya. Jadi ibu sama ibu. Tapi udah nggak ada juga tahun 2006. Ya udah nggak ada juga. Tapi dia yang support saya luar biasa. Dia lebih prinsip ibu saya tuh kayak gini ya. Daripada anaknya berkutat di pelajaran dan stres, mendingan dia happy dengan apa yang menurut dia baik, tapi positif. Dia dukungannya kayak gitu. Jadi kita sih bersyukur ya didukung. Apapun juga. Ada mungkin anak-anak yang orang tuanya itu harus tarik-tarikan dulu, yaitu perjuangan, pembuktian dulu dong. Pembuktian dulu dari anak-anak, dari siapapun juga kepada orang tua bahwa ini yang ditekunin ini hal yang baik. Orang tua kan wajar dong, takutnya dia kemana-mana nantinya, takutnya salah jalan. Hal yang wajar kalau melarang. Yang generasi muda nih, kalau anak-anak apalagi ada remaja, buktikan bahwa yang saya lakukan ini baik dan mendatangkan hal yang jauh lebih baik. Itu sih sebetulnya. Tapi saya rasa orang tua yang sekarang nih ya pasti dukung. Selama itu baik, positif. Itu bang. Nyangka nggak bang? Jadi pesulap nomor 1 di Indonesia. Masa lah. Saya dulu ya, singkat cerita ya Bang Jaki ya. Saya dulu sebelum kerja di bank, itu saya salesman obat celup tekstil. Dari situ saya jadi salesman ini juga antena tahun 92 itu yang laku itu antena RCTI. Saya keliling kampung pakai mobil box jual-jual antena RCTI. Dan banyak yang ngutang, bukan ngutang, maksudnya bayarnya 2 minggu gitu ya. Saya keliling, itu di kota Subang. Keliling saya jualan alat elektronik ini. Maksudnya gini loh, yang gak nyangka itu, jualan gini loh, jualan antena RCTI, tapi tidak disangka beberapa lama kemudian, saya bisa tampil di RCTI-nya gitu ya. Jadi itu benar-benar wow gitu ya. Jadi sebuah karya luar biasa dari Yang Maha Kuasa gitu buat saya gitu. Artinya kalau kita punya kemauan, selalu ada jalan. Sering kan kalimat, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Klise banget. Enggak itu. Dialami oleh saya. Kalau ada kemauan, jalan itu kebuka. Kalau kitanya tidak ada kemauan, seolah-olah tidak terbuka. Waduh, Tuhan kok tidak adil. Bukan Tuhan tidak adil. Saya sering memberikan, ini sama teman-teman ya, di sini kan ya. Ini di jalan ya, lagi setir nih. Ada yang ngamen kan suka ada kan ya, atau yang jualan. Saya udah siapin uang nih. Dianya belok. Lah, ini rezeki dia hilang loh. Kenapa dia tidak nyamperin ke saya? Pasti saya kasih. Dia juga nggak tahu. Nah, makanya dari situ jadi sebuah ilustrasi. Tuhan itu sudah siapkan rezekinya. Kitanya aja yang tidak mau berinisiatif untuk menangkap rezeki itu gitu. Jadi jangan harus dimanja, rezeki harus disuapin kayak gitu. Nggak seperti itu konsepnya menurut saya ya. Sudah ada disiapkan, adil Tuhan itu. Kitanya aja yang males gitu nyamperin. Itu yang makanya, nah kalau sudah tidak ada
sering menyalahkan, oh tidak adil. Bukan tidak adil, kamunya yang tidak mau bergerak gitu. Kayak gitulah. Oh, jadi ya. Apa sih harapan ke depan? Harapan sih ya kan sebaik-baiknya orang yang adalah orang yang berguna. Ya, saya tidak mencari sempurna. Saya mencari berguna buat orang ya. Buat apa jadi orang sempurna tapi tidak ada guna gitu ya. Jadi sia-sia. Jadi seperti apapun spek saya seperti apa, yang penting berguna. Dengan kapasitas yang ada, dengan apa yang bisa saya berikan, termasuk memberikan satu motivasi mungkin kecil, tapi saya percaya yang hal kecil pun kalau ditanggapi dengan positif dan baik, itu akan menjadi hal yang besar. Jadi berharap sih menjadi orang yang bermanfaat dalam hal apapun. Memang kelihatannya klise ya, tapi kalau tidak seperti itu bangsa tidak akan maju loh. Kalau apa-apa tuh harus saya yang selalu hebat dan kita tidak share. Makanya maaf lagi saya sebut lagi, guru saya Mr. Robin itu guru sulap. Dia bilang gini, orang yang hebat itu adalah orang yang sebelum menutup mata, dia harus apa yang ada di isi kepalanya dikeluarkan dulu. Itu baru manusia yang berguna. Jangan sampai ada kemampuan hebat dibawa sampai mati. Makanya disebutnya kayak gini katanya. Tempat terkaya di dunia bukan di Ekuador yang terkenal akan peninggalan suku Inca gitu ya. Bukan juga di Afrika di Kimberley yang ada tambang berlian, bukan juga di Timur Tengah yang kaya dengan minyaknya yang sampai seluruh dunia banyak kita semua tahu. Tapi tempat terkaya katanya yang paling banyak manfaatnya terkaya di dunia adalah di kuburan. Karena banyak ide, gagasan belum keluar, orangnya udah nggak ada. Jadi situ terkubur semuanya, sayang gitu. Sayang banget, makanya saya lihat orang Indonesia itu kreatif. Makanya saya Indonesia banget loh. Maksudnya kalau ada orang yang, waduh bangsa kita ini, saya kesel. Saya marah gitu kan. Kenapa? Orang sana banyak belajar ke kita sebetulnya. Cuman kitanya sering mengkerdilkan diri sendiri. Padahal kita itu sangat kreatif. Orang-orang dulu, orang-orang kita yang maksudnya bangsa Indonesia yang dulu itu kreatif banget. Saya menemukan dari angka aja udah kreatif. Mau tahu pembuktiannya ya? Kayak gini. Ini banget hebat. Contoh ya. Ini biar semua tahu bahwa orang Indonesia itu hebat, kreatif dan terkonsep. Angka 1 tulisnya gimana bang? 1 biasa ya. 1 ya. Ini kan? 1. 2 biasa ya. Oke, nanti bisa dicepetin. 3 sederhana. 4 ya 4. Ini ya. Terus sampai 5 sama ya 5. Terus 6 juga sama 6. Tapi bakal kaget nih menemukan ini. 7, 8, 9 dah. Sampai 9 dah ya. Karena 10-nya kan 10 itu gabungan angka 1 dan 0 ya. 7 ya 7. 8 ya 8. Nah ini dia. Terakhir nih. Semua bisa kelihatan ya? 9. Ini yang hebat. Saya sudah ngecek ini ke catatan yang usianya sudah dari 100 tahun. Penulisannya kayak gini. Sama. Ini yang hebat. Bang Jaki pernah lihat konsep seperti ini? Belum mungkin ya. Kayak gini. Untuk jadi 10 itu angka sempurna ya bisa dibilang ya. Karena dan gabungan 1 dan 0. 1 ditambah berapa Bang Jaki? Nggak ada. Nggak, maksudnya 1 ditambah berapa untuk jadi 10? 1 tambah 9. Ini kan ke bawah nih ya. Ke bawah nih 9. Ya. 2 ditambah 8. 3 ditambah 7. 4 ditambah 6. Kalau 5 ya tambah 5 lah. Ya kayak gini. Ini yang hebat. Orang dulu sudah membuat konsep luar biasa. Kenapa? Nyambung semua. Bukan nyambungnya, tapi ini. Bahwa penulisan angka dalam arti bahasa Indonesia, dalam kata Indonesia, ini sudah terkonsep lebih dari 100 tahun yang lalu. 1 dan 9 jadi 10. Lihat, inisialnya S dan S. 2 dan 8 D dan D. Kalau 2 kebetulan mungkin ya. 3 dan 7 T dan T. 4 dan 6 E dan E. Ini bukan kebetulan. Ini bukti bahwa bangsa kita, pahlawan-pahlawan pendidikan dulu itu sudah membuat bahasa, sudah membuat kata seperti ini dalam untuk angka, sudah terkonsep. Dan ini tidak ditemukan di bangsa lain, di bahasa-bangsa lain. Ini makanya kebanggaan. Kurang bangga apalagi kita sama Indonesia gitu. Kalau bahasa Inggris kan 1, 2, 3. Udah beda. Beda ya? Sudah beda semuanya. Makanya ini keren. Makanya dalam bahasa Inggris pun ada yang unik nih. Penulisan angka bahasa Inggris tidak ada huruf A-nya.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Nggak ada A-nya. Baru menemukan A di 1000. 1000. Ada A-nya baru. Thousand gitu ya. Saat di bawah 1000 nggak ada A-nya. Kalau di kita sih yang nggak ada tuh O-nya. Tapi ini yang saya suka. Penulisan seperti ini menjadi suatu kebanggaan bahwa semuanya terkonsep. Jadi tidak ngasal. Makanya ini kerennya seperti ini. Gitu aja lah sederhananya. Ya. Kan abang kan bisa semua alat musik nih. Bisa, ya. Kalau misalnya nanti ada yang ngajak perform, sambil nyanyi mau nggak bang? Ini soalnya di podcastnya banyaknya orang-orang band semua ya. Waduh, semuanya saya lihat, waduh, mantap semuanya. Bisa, tapi bukan ahli, bukan mahir ya, tapi bisa. Ya karena kepo yang positif ya. Saya lihat ada gitar ya, belajar gitar sampai sekarang ya gitaris tetap drum ya, sampai klarinet atau apa ya yang tapi tidak mahir lah, tapi bisa paling enggaknya. Piano ya bisa. Seenggaknya kalau banyak hal-hal yang tadi saya bilang berguna itu ketika ada satu perkumpulan ngumpul nih, terus ada yang nyanyi nih, nggak ada alat musik, ada piano ya saya iringin. Ternyata lu bisa ya gitu kan ya. Jadi surprise dari teman-teman gitu. Gua nggak nyangka 20 tahun tidak ketemu ternyata banyak perubahan. Ya itulah karena belajar. Makanya kalau tidak belajar ya gitu-gitu terus hidup gitu. Untuk mengenal satu bidang itu, ya. Kayak kepo itu ada ya? Kepo positif nggak apa-apa. Malah diterapkan nggak apa-apa ke orang tua, terapkan itu ke anak-anak. Jadi untuk pengen belajar semua hal ada ya? Di diri abang. Pengen belajar semua. Tujuannya adalah ya satu saat pasti berguna. Itu misalnya yang kita pelajari mungkin saat ini buat apa sih? Tapi satu saat pasti berguna. Percaya deh. Itu nggak tahu kapannya nggak tahu, momennya kapan, pasti berguna. Jadi ketika berguna itu, yang uniknya ketika berguna adalah ketika saat itu di mana orang menginginkan ya, ingin hal tersebut baru kelihatan berguna seperti ini. Ketika kita berkumpul dengan 20 orang yang lainnya, yang lain nggak bisa, kita bisa sendiri. Kelihatan kan berarti bukan seolah-olah. Ini kita paling pinter gitu loh. Paling tahu sendiri, paling bisa sendiri. Itu artinya berguna di satu momen tertentu. Pernah nggak menyesal nggak belajar apa gitu sampai sekarang? Belajar apa? Kalau saya sih semuanya, maksudnya gini. Dulu ada break dance, pantomim. Saya belajar pantomim. Ya, makanya sampai saya kalau depan anak-anak kecil, saya gini nih, ya gini ya. Itu anak-anak bisa gini. Maksudnya dilihat ada kacanya enggak? Ini kan karena belajar sederhana aja gitu. Yang lain-lainnya apa ya? Sejauh ini sih sudah dipelajari ya, tapi nggak semua. Tapi yang saya suka tergantung passion kita kan ya. Kalau yang bukan passionnya ya susah. Tapi berusaha untuk belajar juga. Kalau ini satu saat berguna, saya pelajari. Termasuk apapun juga, termasuk kayak hal-hal kayak gini nih. Ini matematika tapi keren banget. Contoh nih, ya. Kira-kira menurut Bang Zaki, tinggi ini dengan lingkaran ini lebih panjang mana? Tinggi ini dengan lingkaran ini lebih panjang mana? Tingginya. Oke, saya kasih lagi. Tumpuknya pakai ini sekarang. Tumpuk di sini. Tinggi ini dengan lingkaran ini lebih panjang mana? Tadi aja udah lebih panjang ini kan, ditambah lagi sekarang. Pasti lebih panjang. Nah, pembuktiannya. Ini yang disebut dengan mata, hati-hati ya. Ini namanya optic illusion. Ya. Semua orang akan mengatakan ini lebih panjang. Pembuktiannya pakai ini ya. Oke, saya lilitkan di sini biar kelihatan sama semuanya. Fair ya, sampai ketemu ya. Nah, sampai ketemu di sini ya. Di sini kan? Oke, stop di sini ya. Stop di sini. Di sini, stop. Sekarang kita lihat. Tada! Ternyata masih panjang yang lingkarannya, kan? Itu dia. Kadang-kadang bisa tertipu dengan apa yang kita lihat. Makanya perlu pembuktian. Ini kan belajar hal-hal kayak gini. Kalau lagi ngumpul, iya ya, itu berguna. Menghibur paling tidak. Itu aja ilmu baru ya teman-teman semuanya. Bisa belajar. Ya. Apalagi yang lagi diasah nih untuk bocoran untuk kedepannya? Dikembangkan paling ya. Yang baru-baru sih udah banyak yang baru itu lebih ke banyaknya gimmick-gimmick yang lebih ini sih tetap
yang paling susah itu mengkombinasikan magic dengan komedi. Tujuannya biar terhibur. Terhiburnya bukan gitu ya. Itu pun sudah menghibur ya dengan wow kok bisa itu menghibur. Tapi menghibur yang benar-benar yang seperti orang nonton wow ketawa itu saya pelajari dan sering saya demokan. Kenapa nggak belajar dengan Pak Tarno? Pak Tarno sudah tinggi itu ilmunya, takut saya nggak nyampe gitu ya. Jadi mending sendiri aja, cara sendiri gitu. Dengan teknik sendiri, metode sendiri, gitu Bang. Biar orang terhibur aja lah. Gitu. Bang, itu ada teknik satu tuh di sulap. Entah namanya ilusis kayaknya. Iya. Kalau dipotong-potong atau nyatu lagi gimana tuh prosesnya? Aduh, itu kalau di open memang tidak bisa di open ya. Tapi itu semuanya jangan sampai ada dugaan bahwa itu black magic ya atau ilmu hitam atau apa. Semua teknik. Ada teknik dan ya yang pasti latihan, teknik dan metode. Tiap negara beda-beda metode yang seperti masuk ke lemari kecil bisa terus dipotong-potong, dipisah-pisah, jadi zigzag atau apa. Itu memang trik lama, tapi tetap misterinya itu sulit terpecahkan karena apalagi sekarang semakin dikembangkan. Jadi kok bisa seperti itu? Biarlah misteri tetap menjadi misteri. Itu ya. Itu jawabannya ya, guys. Ya kalau tahu nanti saya makan apa? Gawat. Kenapa nggak keluar buku, Bang? Nanti ada. Iya. Lebih ke ini sih, lebih ke how to perform. Jadi perform itu bukan di bidang sulap, tapi sesuatu yang magical itu. Contoh kayak gini, misalnya ada orang dia membawakan sesuatu yang biasanya nilainya itu orang itu terkagumnya itu hanya 6, 7, lalu bisa sampai 9, itu kan magical banget ya. Nah, gimana caranya? Itu ada beberapa teknik psikologi atau apa. Saya juga kan saya tidak ada basic psikologi, tapi beberapa teman-teman banyak orang psikologi. Saya belajar dengan menerima informasi dari mereka, terus ada pembuktian, itu saya pelajari terus. Dan saya suka baca buku apapun, walaupun itu tidak ada hubungan dengan magic, ya. Tapi saya yakin, yang tadi bilang, satu saat pasti berguna. Sebagai contoh, saya waktu itu pernah baca buku yang nyeleneh, tidak ada hubungan. Bukunya yang kelihatannya nyeleneh, tidak ada hubungan dengan sulap. Yang bikinnya Tracy Hawk, seorang perempuan, disebutnya Pawang 5.000 Bayi. Apa hubungannya saya seorang pesulap dengan membaca buku di depannya banyak bayi? Apa hubungannya gitu ya? Tapi saya yakin satu saat pasti berguna, dan itu ternyata berguna, Bang. Tahu nggak apa? Di situ diajarkan orang itu ya kalau punya bayi, baru pertama punya bayi, maksudnya baru gitu ya, terus nangis, gimana cara supaya tidak nangis? Menurut Bang Jaki gimana? Yang sudah punya anak 3, gimana? ya, menurut Bang Jaki gimana? Menurut pengalaman Bang Jaki gimana? Ya, punya anak, terus supaya begitu lahir nih, gak lama wajar dong nangis atau rewel di hari pertama, hari kedua, biar nggak nangis gimana? Ya, dibujuk. Ya, diayun, betul. Semua pasti diayun, digendong kan ya. Banyak orang, mungkin seluruh dunia, yang salah cara menggendongnya. Jadi, cara menggendong yang betul itu bukan begini. Banyaknya kan seperti ini ya, Mbak ya. Itu makin nangis. Kenapa? Cara menggendong yang betul ke depan ke belakang. Kenapa? Si bayi waktu jadi janin, masih janin ya di perut, itu ketika si ibunya jalan, itu posisinya kan itu ke depan ke belakang. Ibunya jalan nih, ke depan ke belakang si bayinya. Jadi ketika lahir pun begitu di aisnya seperti ini, dia merasa tenang. Terbiasa seperti itu. Kalau seperti ini, itu betul diayun. Jadi katanya seperti kita naik motor dibonceng, tapi nggak balik ke belakang, pusing, bertolak belakang. Yang benar ini. Orang maaf, di kota kan umumnya seperti itu. Di kampung itu yang benar. Pakai kain, bayinya disimpan, dorongnya gimana? Depan belakang. Diem. Itu di bawah 10 detik langsung diem. Sekarang begini, aduh ini kenapa sih nggak diam-diam? Makin kencang, makin pusing, mabok. Jadi kayak kesal sendiri. Bukannya bayinya, caranya yang salah. Makanya pengetahuan itu perlu ya. Makanya ada istilah gini, sebuah bangsa bisa hancur karena apa? Kurang pengetahuan. Makanya menggali terus itu perlu ya. Contohnya kayak tadi, udah itu aja sih. Gak ada hubungan sama sulap ya. Tapi magical banget kan?
Kebayang kan ada banyak ibu-ibu, ada bayinya nangis, tuh saya ambil, terus diem. Jadi siapa yang menjadi ibu itu? Karena mereka kan bingung ya. Saya pernah gitu ya cerita ke orangnya, terus ada satu bapak memang punya anak 4. Kamu kok nggak tahu katanya ya? Dia lebih tahu lah itu. Itu kan berguna jadinya. Kurang lebih seperti itulah. Oh, Gimana? Ya. kita kembali ke tadi itu. Kenapa apa nih pesulap Parintun itu boga yang teknik-teknik lama? Ya. Hanya kan yang pesulap baru itu magician baru itu. Ya, lebih kreatif. Ya, menggali lagi. Apa? Karya-karya baru lagi, teknik baru lagi, betul. Apakah mereka membuat kayak hak cipta gitu juga kalau dipakai? Sekarang ada. Malah yang sekarang itu ada. Nah, satu lagi yang dibongkar itu oleh si pesulap bertopeng itu adalah yang hak ciptanya tidak jelas. Jadi dia juga, saya kan ngobrol sama dia, bilang gini, saya bukan orang bodoh yang ngebongkar karya orang yang jelas ada. Ini yang no-name. Kalau lagu kan banyak ya, kita dengar lagu dulu yang pengarangnya nggak tahu siapa, penciptanya itu udah bias banget, malah udah nggak ada. Nah itu yang dibongkar. Tujuan utamanya adalah untuk kreativitas juga. Tapi bukan berarti kreativitas tapi dia ada hak ciptanya, enggak. Memang nggak ada hak cipta. Nah yang sekarang itu banyak. Mungkin menghindari seperti itu di kemudian hari ya. Jadi langsung dipatenkan. Ya nggak masalah sih sebetulnya. Jadi dapat royalti juga. Tujuannya kreativitas dan terpacu yang lainnya juga kreatif. Ada yang berapa yang punya abang masukin ke kaki gitu? Oh, kalau kita sih metode. Ya, kalau beberapa teknik-teknik lebih banyak ke alat, itu ada beberapa teman juga. Itu memang observasinya. Ada beberapa memang bukan pesulap, tapi dia senang bikin alat. Senang nonton sulap, senang bikin alat. Tapi dia bukan performer, bukan pemain sulap itu, bukan entertainer juga. Nah itu ada bidang masing-masing. Kan ada juga pengarang lagu ya, tapi dia nggak bisa nyanyi kan, banyak kan seperti itu. Demikian sebaliknya. Ada yang pelakunya gitu ya, performernya, tapi dia tidak bisa membuat. Dia mungkin mengaransemen atau apa. Di sulap juga kurang lebih seperti itu, sama. Gitu. Bang, ada pesan-pesan nggak buat anak muda yang pengen masuk ke dunia magician? Sebenarnya pesan ya untuk ke dunia sulap pada umumnya tinggal bergabung di komunitas. Kita juga ada komunitas ya di Bandung. Kalaupun misalnya di luar Bandung, di Jakarta, di kota manapun, cari komunitas. Sekarang ada sosmed kan, cari komunitas sulap kota apa gitu ya, pasti muncul. Bergabung saja dan itu banyak hal-hal positif yang didapat. Atau selain sulap di seni apapun juga, percaya deh, belajar seni itu menyenangkan. Ya satu itu. Kedua, menghilangkan stres juga. Ketiga, bisa membuat orang yang stres hilang stresnya, udah bermanfaat jadinya. Dan bisa dapat tambahan udah pasti itu sih, pasti kalau dapat tambahan profesionalisme ya tetap dipegang itu, semakin pro ya semakin baik dapatnya juga. Gitu. Yang pasti jangan pernah menyerah apapun yang terjadi, karena orang sukses itu lahir dari orang yang tekun dan tidak menyerah. Kesuksesan bukan karena keturunan, tapi karena ketekunan. Itu garis bawah itu. Ya. Walaupun banyak kali gagal ya? Walaupun banyak kali gagal, terus berusaha. Gitu, ya seru ya, pengennya ngobrol lama ya. Kalau ngomong soal pasti gak akan habis. Gak akan habis ya. Kita bikin sesi langsung, siap. Langsung, nanti kita beberapa praktekan langsung saja. Ya, mantap nih. Guys, sudah bincang-bincang kita dengan Master Joe Sandi. Semoga banyak manfaat dalam perbincangan kita guys. See you di next episode guys. Bye. Thank you guys. Makasih Bang. Terima kasih ya. Terima kasih juga sudah diundang di sini ya. Mantap.